Gua ini awalnya udah jalan di pinggir gitu kan. Gua mau ngambil gambar Abah Anies dari pinggir gitu. Nggak taunya Abah Anies malah belok ke arah gua. Aduh, gua kegencet lah dengan masa pendukung. Aduh. Assalamualaikum positive people, kembali lagi bersama gua Aksa dalam Aksa Nation. Kita akan cerita di balik liputan di kota Ambon Manise. Buat teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dulu Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita tahu minggu kemarin ini Anies Baswedan mengunjungi kota Ambon, Maluku. Wah, ini gue mendarat di Bandar Udara Patimura. View-nya nih udah kece banget, udah indah banget pagi hari gitu kan. Matahari terbit, awannya putih, lautnya jernih. Wah, kebayang udara segar. Terus udah kita landing ke bandara. Kita biasa datang sehari lebih dulu dibandingkan calon presiden kita. Terus habis itu kita cari sarapan dulu, nasi kuning ikan apa ya namanya, gue lupa. Pokoknya nasi kuning ikan khas Ambon lah ya. Pokoknya waduh sedih banget, mantep banget. Kita habis perjalanan karena kita berangkat dari Jakarta aja tuh tengah malam. Pastinya nyampe tuh perut lapar, butuh pondasi untuk makanan lahap mantap. Habis itu kita sempat ke pantai Napsepa gitu kan untuk berjalan di tepi pantai. Kita akan menikmati keindahan pantai di sana terus sambil menikmati rujaknya. Wah, bumbu kacangnya yahut banget pokoknya. Ini hari pertama masih apa namanya, happy gitu kuliner karena belum bertugas sepenuhnya gitu bersama tim media gitu. Oke, habis dari situ kita ke hotel untuk naruh barang, bersih-bersih dan sebagainya. Karena pas gue di hotel tiba-tiba ada yang DM Mbak Akmi gitu kan, Kak Akmi gitu. Kak Akmi bilang mau kirim makanan. Waduh, ini buat gue atau buat ini apa namanya, gue sendiri atau buat semuanya? Terus gue nanya, gue bilang, Mbak ini kita tim media Anies Baswedan ada 15 orang. Dikirimlah 15 paket makanan gitu kan ya. Terus ya alhamdulillah banget, terima kasih Mbak Akmi gitu kan ya. Terus ini buat teman-teman ini gimana ya, gue mau jelasin sedikit soal kenapa gue waktu itu nggak menerima langsung. Makanya gue pegang dulu karena itu tuh berat banget gue megang kamera karena gue mau dokumentasikan itu juga gitu. Jadi ya gue minta yang nganterin makanan itu untuk naruh di meja, bukan gue nggak mau menerima gitu. Terus habis gue sambil benerin apa. Oke, terus nggak cukup dikasih makanan tapi gue diundang ke apa namanya, kafenya Cerita Senja di Ambon. Wah, itu videonya juga kece banget nih. Jadi kayak wah, ini alhamdulillah ada orang baik di Ambon gitu kan yang ternyata suka nonton Aksa Nation gitu. Wah, terima kasih udah nonton terus udah ngasih makan ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya. Amin amin amin. Terus ternyata pesawat Anies Baswedan ini landingnya malam di Bandar Udara Patimura gitu. Terus kita sama tim media menuju Bandara Patimura untuk menjemput kedatangan Anies Baswedan. Detik-detik Anies Baswedan landing. Awalnya kita datang agak duluan, relawan atau masa pendukung nggak begitu banyak awalnya gitu kan ya. Kayak mereka ya udah gitu ada mulai berdatangan sedikit-sedikit demi sedikit gitu kan. Terus nah pas Anies Baswedan udah landing, wah masanya udah banyak banget gitu. Masanya udah banyak banget. Terus ini Ambon bos, ini Ambon bung, gue lupa gitu. Badan gue yang kecil harus berdesak-desakan dengan badan-badan mereka yang besar-besar. Aduh, ini gue harus cari cara gimana gue tetap dapat gambar Abah tapi gue juga tetap aman gitu. Masa gak kegeser-geser itu yang wah ini challenge banget gitu. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Ini oke lah gitu, maksudnya kayak wah oke. Terus iya kita tahu pas Abah datang wah masa menyerbu kayak minta foto dan salaman dan sebagainya. Terus sorry bukan hanya badan-badan warga Ambon aja nih yang besar-besar tapi juga apa namanya, suara mereka itu tuh kayak wah keras banget ya. Maksudnya kayak pokoknya suaranya tuh keras gitu. Maksudnya mereka ngomong tuh teriak tuh wah kencang banget. Itu luar biasa. Itu jadi bikin kita makin semangat gitu. Terus pokoknya apa namanya, udah Abah datang disambut meriah. Kita kayak
Oke, terus akhirnya yaudah kita akhirnya udah masa penyambutan itu selesai, udah ada salaman gitu. Terus gue lihat ada pemuda yang gue wawancara gitu kan, yang milenial sengaja nunggu abah gitu kan ya. Terus mereka sebenarnya dapat, gue nggak sempat videoin karena mobil itu sambil jalan. Gue lihat di pinggir jalan tuh ada kayak milenial gitu, anak Gen Z gitu, yang sama ibunya tuh, dia tuh kayak seneng banget dia berhasil foto sama abah. Kayak wah itu luar biasa gitu kan. Oke, terus lanjut. Oke, setelah sampai hotel gitu kan ya, karena nggak ada agenda malam itu, karena nyampe aja udah jam 10 malam gitu ya, udah 10-11 malam. Terus nyampe hotelnya tuh sekitar jam 12 atau jam pokoknya setengah 12-an lah gitu kan. Apa namanya, ya udah langsung masuk ke kamar. Setelah abah masuk ke kamar, oh iya sorry sampai hotel masih ada masa yang nungguin gitu, masih ada masa yang nungguin abah di sana. Wah ini luar biasa ya. Oke, di hotel emang nggak begitu banyak tapi ada lah gitu kan. Terus nah ternyata di hotel itu ada yang nangis karena keluarganya ini dapat foto bareng abah, dia sendiri nggak dapet. Ini anak kecil yang usia 9 tahunan, namanya Afi kalau nggak salah. Dia nangis karena nggak dapat foto bareng abah. Abah udah masuk, karena ya waktu di lobby hotel itu juga crowd gitu, meskipun masa nggak banyak tapi kalau dalam lobby hotel ya akan susah gitu kan ya. Oke, terus wah ini gimana nih, apa namanya, kasian banget gue juga, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Gue nggak mungkin manggil abah ini abah udah masuk ke hotel terus gue panggil kan, nggak mungkin gitu. Terus ya udah oke, terus lanjut kita jam 1 gitu kan ya. Gue naik ke hotel, ke kamar jam 1-an malam. Terus dapat info bahwa besok agenda abah ini ada sholat subuh. Oke, ini tantangan lagi. Kita udah tidur di tengah malam, terus besok pagi harus bangun jam 4 paling enggak gitu kan ya, untuk persiapan sholat subuh. Luar biasa, ini tantangan banget gitu. Akhirnya ya udah, terus gue berusaha untuk cepet tidur, alarm. Terus akhirnya bangun subuh gitu, bangun jam 4, persiapan. Terus gue turun. Nah pas di lift ternyata gue ketemu sama bocah dan keluarganya yang apa namanya, nggak dapet, bocah ini nggak dapet foto sama abah Anies Baswedan gitu. Terus gue kayak wah dia nginep, terus kayak dia tahu abah ini mau sholat subuh, dia turun dari lift bareng sama gue, terus dia nungguin di lobby. Luar biasa, kayak wah ini kayak demi kecintaannya kepada Anies Baswedan sampai nginep di situ, terus nginep di hotel yang sama. Terus dia istilahnya apa ya namanya, nungguin, berjuang banget demi foto bareng abah Anies Baswedan subuh-subuh gitu. Jam 4 pagi rela bangun. Ya alhamdulillah mereka dapat foto sekeluarga bersama abah Anies Baswedan. Benar-benar cuma pengen salaman, cuma pengen foto doang. Luar biasa ini apa ya, perjuangannya gitu. Maksudnya mereka tuh dateng bukan karena dibayar gitu loh, bukan karena dapat kaos, dapat iming-iming apa, tapi cuma pengen foto dan salaman. Itu tuh wow, itu kayak luar biasa banget gitu. Habis dari hotel, habis foto bersama bocah yang penuh perjuangan demi berfoto dengan Anies Baswedan, kita langsung meluncur ke masjid. Masjidnya namanya apa ya, An-Nur, Masjid An-Nur di tanah apa namanya, gue lupa nama lokasinya. Pokoknya di situ. Dan warga tuh juga udah nunggu Anies Baswedan dari jam 3. Luar biasa gitu kan. Ini apa namanya, mereka sholat subuh sambil nungguin Anies Baswedan gitu loh. Ini mereka nunggu emang dari sebelum Anies Baswedan hadir gitu. Dan suasananya ini kayak sholat subuh, rasa sholat Jumat, rame banget. Ibu-ibu di lantai atas juga luar biasa. Wah, dan mereka tuh kayak pas Anies Baswedan, abah Anies datang ini, wah apa namanya, vibes-nya tuh luar biasa gitu. Wah itu kayak gue luar biasa. Terus abah datang, masuk ke masjid terus di depan gitu. Nah ini buat positive people nih, tolong ya jangan negative thinking. Masa ada yang komen amin lagi, adminnya ini nggak sholat atau gimana gitu.
Aduh, please lah ya. Ini kita coba ngatur waktu yang baik gitu ya. Jadi kayak biasanya kita emang ngambil gambar dulu nih di takbir pertama gitu kan, terus baru kita ngikutin gitu. Jadi kita berusaha untuk menjaga sholat itu ya. Bismillah gitu. Mudah-mudahan kita selalu dalam apa namanya, tetap berusaha tetap ibadah gitu. Maksudnya kalau soal ibadah masa ya kita juga mau ngerekam istilahnya gitu. Maksudnya mau kita selfie-in ya, terus siapa yang ini gitu. Jadi biasanya pas sholat ya nggak, video kita udah kita matiin dan sebagai fokus di sholatnya. Please jangan negative thinking. Nah terus saya sholat, Abah Anis nih berziarah dulu nih ke makam belakang masjid gitu kan ya. Nah gua ke depan gitu, gua nggak ikut nemenin Abah ziarah gitu. Terus gua ke depan, ternyata udah berjajarlah warga-warga yang lain di pinggir jalan nungguin Abah keluar. Lah, ini masih pagi bos, masih jam 5, orang-orang tuh masih harus anak-anak tidur, tapi mereka semua warga sekitar itu mungkin udah bangun untuk melihat langsung Anies Baswedan. Wah, gue salut. Dan agak lama sih sebenarnya Abah itu ziarah, mungkin sekitar 15-20 menitan dari habis sholat subuh itu. Mereka bener-bener nunggu gitu loh. Terus bener-bener nunggu di situ, gue tuh kayak wow, gak bergeming, mereka nunggu beneran gak bergeming sama sekali. Terus nah pas akhirnya momen yang ditunggu-tunggu, Abah keluar dari masjid. Abah pengen sarapan di dekat masjid. Luar biasa, kayak langsung tumpah bro, tapi yang di atas tetap di atas karena susah turun gitu. Terus apa namanya, kayak nggak mungkin langsung lompat gitu, tapi kayak wah, kayak mereka Abah Anies presiden, bukan mereka teriak gitu. Maksudnya kayak ya kita tahu tadi teriakan warga Ambon ini kerasnya kayak apa ya, ini luar biasa vibra suaranya. Terus kayak wah lo ini semangat banget nih pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi. Terus akhirnya Abah berjalan menuju Istana Roti yang emang gak jauh dari masjid gitu kan ya. Terus jalan, awalnya Abah di tengah, nih gue ngambil dari pinggir gitu kan. Terus tiba-tiba Abah belok ke arah pinggir, ke arah kan posisinya tuh yang duduk-duduk di atas tuh agak lebih tinggi dari kita gitu, masjidnya kan kayak posisi di bawah gitu. Terus Abah nyalamin, nah gue kedesak dong karena yang masa yang awalnya ngerubuti Abah di tengah pindah ke pinggir, gue juga ikut kedorong gitu. Terus kayak waduh, terus ya udah Abah tetap salaman menyalami mereka gitu kan, kayak wah mereka kayak waduh bahagia banget, seneng banget melihat Anies Baswedan secara langsung gitu kan, disalamin gitu, salamin sampai toko roti. Itu Abah ini sarapan dulu gitu kan ya, sarapan bareng istrinya gitu kan, dan sebagainya. Terus Abah juga sempat ngasih buku di situ, ada anak SD namanya Carlos Kelvin kalau nggak salah, dia tuh ternyata juga udah nungguin Abah Anies Baswedan sejak jam 4 pagi gitu ya. Terus alhamdulillah dia juga dapat buku gitu, dapat tanda tangan Abah, dapat pesan dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya dia berangkat sekolah gitu setelah itu. Terus ya ada 3 anak lah gitu kan ya. Nah ternyata masa itu masih nungguin Abah Anies selesai makan gitu loh, selesai sarapannya. Bener-bener mereka itu nungguin Abah di luar gitu loh, ramai banget gitu loh. Maksudnya kayak yang posisi apa namanya berdiri yang di apa ya pagar itu atas itu masih di situ gitu. Gue kayak ini orang-orang nggak pada berangkat kerja atau gimana. Itu hari kerja, itu hari Senin, positif people itu hari Senin, ini mereka nungguin nggak bergeming gitu. Terus wow luar biasa. Terus gue sempat wawancara emak-emak yang datang dari nggak tahu dari mana itu, jauh gitu kan. Terus kayak apa namanya, kan warung itu ditutup nih sama pengawal gitu biar masyarakatnya nggak masuk semua gitu kan. Terus gue wawancara, terus dia cerita dari mana. Terus setelah gue masuk lagi, dia tuh terus kayak ngodein ke gue minta masuk gitu. Terus aduh maaf ya gue nggak bisa ngajak orang masuk gitu, karena apa namanya ya emang posisinya seperti itu, jadi emang lagi ditutup kan. Gue nggak mungkin nanti yang lain iri dan lain sebagainya gitu, malah nanti gue yang disalahin kan gitu. Jadi yang masuk kan cuma media sama mungkin tim kemenangan daerah gitu kan, tim kampanye daerah gitu. Terus ya itu mereka nungguin loh Abah Anies, mungkin di situ setengah jam Abah Anies makan, bahkan kayak lebih gitu kan. Kayak ini gue nungguin Abah Anies makan kayak lama nih, emang paling lama ini karena sempat ngobrol-ngobrol juga Abah Anies gitu. Terus tapi masa itu bener-bener
gak bergeming nungguin, itu kayak luar biasa. Jadi pas Abah Anies keluar, sambutannya gak berhenti sampai berapa meter gitu kan, kayak kan itu kan karena kayak ada jalan kecil gitu, terus mereka ada yang di atas sini, mereka nungguin di situ juga, yang di bawah juga ada gitu tuh. Wow, gitu. Kayak ketika Abah keluar, udah tau lah gimana sambutan. Dan ini nih mereka, Abah itu nggak ngasih apa-apa loh. Ini yang bikin gue kayak wow, ya Abah tuh nggak bagi kaos, nggak lempar-lempar kaos, nggak ngasih apa-apa, tapi mereka tuh bener-bener nungguin gitu loh. Kayak kita tau nggak sih, kita tuh nungguin sesuatu yang kita tuh mungkin gini, kita nungguin sesuatu karena kita tuh emang pengen melihat langsung, emang kita tuh cuma pengen berfoto langsung, ingin apa ya, pokoknya ingin melihat langsung, bukan karena kita nungguin karena pengen dapat sesuatu gitu loh, karena kita kayak pengen dapat benda, kaos misalnya atau apa, tapi kita nungguin karena kita emang ada rasa kepuasan terhadap diri kita gitu loh, ketika bertemu langsung, ketika udah melihat langsung calon presiden. Itu yang gue tangkep dari Ambon pagi itu gitu. Terus oke, udah selesai, udah masih rame itu, terus udah mobil mulai jalan, dan kita ke acara berikutnya, acara pertama gitu, yaitu Desak Anies gitu. Terus kayak Desak Anies berjalan ya lancar seperti biasanya, banyak warga masyarakat yang mendesak Anies Baswedan gitu kan di Ambon, Maluku gitu kan. Terus apa namanya, terus soal, gue salut banget nih jawaban Abah Anies soal apa namanya, kan jadi rakyat Ambon ini dulu udah ada yang pernah janjiin soal port Ambon atau pelabuhan Ambon gitu kan ya, tapi nggak terrealisasi sampai sekarang gitu kan. Nah terus kayak masyarakat sana tahu udah apatis gitu loh, udah kayak dengan janji-janji. Nah Anies Baswedan nih, Abah Anies menjawabnya tuh dengan, menurut gue good banget. Gue tuh juga sebenarnya bingung juga nih, apa namanya, politikus tuh janji-janji mulu gitu kan ya, apa namanya, selalu menjanjikan gitu, tapi realisasinya banyak yang zonk gitu, banyak yang zonk. Tapi Abah Anies bilang bahwa ya yang kalau yang janji orang lain jangan hukum Anies Baswedan gitu loh, jangan hukum saya, karena janji orang lain ya tagih ke orang tersebut. Sekarang ketika Anies Baswedan menjanjikan itu, Anies Baswedan sudah mengukurnya, sudah riset dulu gitu kan ya, untuk di Ambon ini gitu loh. Karena apa namanya, ya kita tahu 23 janji Anies Baswedan itu sudah terpenuhi semuanya di Jakarta. Mungkin nilainya yang berbeda-beda, mungkin ada yang tercapai 20%, ada yang mencapai 80%, ada yang 1000% bahkan gitu kan ya, karena ada yang nggak dijanjikan tapi dikerjakan gitu kan. Tapi adalah upaya untuk mewujudkan janji itu dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta gitu. Jadi kalau apa namanya, ada yang cuma 50% penilaiannya, ya itu adalah qadarullah gitu, karena emang manusia nggak sempurna, tapi upaya untuk mewujudkan atau melunasi janji itu dilakukan. 23 janji Jakarta dilunasi oleh Anies Baswedan. Nah di Desak Anies juga nih, Abahnya juga bercerita bahwa dia tuh ke Ambon itu udah ke Maluku, ini udah dari tahun 2000 berapa ya, 2012an waktu Indonesia Mengajar. Jadi dia tuh udah, bahkan di pulau terdepannya Maluku ini Anies Baswedan udah hadir gitu loh, udah pernah ke sana. Jadi dia tahu bagaimana ketimpangan yang ada di Indonesia Timur. Jadi dia ingin memiliki misi mewujudkan keadilan bagi semuanya. Jadi Anies Baswedan melihat langsung, udah pernah melihat langsung. Bahkan warga sana tuh belum tentu ada yang pernah ke pulau terdepan itu gitu kan. Tapi Anies Baswedan sudah pernah waktu mengirim guru Indonesia Mengajar. Wah luar biasa gitu. Jadi kayak jadi Anies Baswedan tuh udah punya pengalaman melihat ujung-ujung Indonesia dengan Indonesia Mengajar. Jadi insya Allah dia tahu apa yang harus dilakukan untuk Maluku, Ambon Maluku, luar biasa. Nah ini ada yang unik juga di apa namanya, di momen Desak Anies, yaitu usai acara, dimana biasanya foto-foto gitu. Nah ini karena kebetulan di salah satu pantai, namanya Pantai Baby Indah gitu. Nah ini view-nya emang kece banget, indah banget gitu. Nah maka Anies Baswedan dan keluarga nggak melewatkan kesempatan berfoto. Nah ketika momen foto ini, nah peserta Desak Anies juga pengen berfoto gitu ya. Terus karena susah diatur, banyak orang gitu kan, sampai fotografernya udah bilang kesana semua, di belakangnya Abah gitu. Terus kayak mereka tuh malah pada kebingungan
Akhirnya Abah Anies lah yang turun tangan ikut mengatur foto gitu. Ayo ke sana sampai Abah Anies terus nah. Oke, akhirnya mereka terus fotografer mundur, yang mau foto silakan di belakang ya udah gitu. Aduh, Abah Anies. Oke. Abis itu kita lanjut ke acara kedua, yaitu bertemu dari situ, dari Pantai Baby Indah, ketemu para tokoh Ambon gitu ya. Nah, seperti biasa ngobrol itu ternyata acara ini desakan juga. Hampir sama kayak desakan Anies, tapi ini tokoh-tokoh di situ ya. Sama kayak sebagian besar kayak hampir sama lah dengan desakan Anies, mereka yang soal Ambon, pelabuhan Ambon itu yang dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan soal itu, soal dana buat Ambon yang kecil gitu kan ya. Itu juga mereka curhatin gitu lah, istilahnya kayak gitu ya. Pokoknya semua dicurhatin kepada Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan ini sempat kaget ketika anggaran buat provinsi Ambon atau kota Ambon ya, ini gue lupa, itu hanya 20% dari kota Solo, dari anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada kota Solo. Ini bikin kaget juga gitu, bikin kaget Anies Baswedan, dia baru tahu gitu. Terus nah, habis itu Anies Baswedan meluncur ke masjid. Oh ya, sebelum itu selesai, nah ini kan posisinya di gedung nyewa di hall gedung sekolahan Saverius gitu kan ya. Terus nah pas Anies Baswedan keluar, ini sebenarnya sebelum waktu Anies masuk ini juga anak-anak SMP di atas gedung itu tuh udah teriak-teriak, udah wah gitu, teriak histeris gitu. Nah pas Anies Baswedan keluar ini juga diteriakin sama anak-anak minta foto gitu, Anies. Nah, terus akhirnya mereka berkesempatan untuk berfoto sama Anies, disamperin dan mereka cuma berfoto bareng Anies Baswedan gitu. Anak-anak SMA depannya, dan pokoknya anak-anak sekolah yang kebetulan ada di situ beruntung banget bisa berfoto langsung dengan Anies Baswedan. Lalu lanjutlah kita menuju Masjid Al-Fatah gitu. Masjid Al-Fatah di sini Anies Baswedan ingin sholat zuhur gitu kan, sholat zuhur, dan ternyata luar biasa masyarakat ini tahu nih Anies Baswedan mau di Masjid Al-Fatah, makanya banyak yang nunggu di situ dan sambutannya luar biasa. Banyak banget orangnya, dan perjuangan lagi ini karena kita tahu Ambon ini orangnya besar-besar dan gue aduh susah gitu. Jadi kayak yaudah Pak Abah udah di mana, gue masih di sini. Kayak gue ninggin tongsis gue gitu, kayak wah ya udah yang penting dapat gambar gitu. Terus sampai masuk masjid itu bener-bener masanya banyak banget. Dan ini yang gue salut juga, mereka ini melingkar nungguin Abah Anies selesai sholat. Ini kayak wow gitu, kayak nggak nyangka mereka nungguin Anies Baswedan sholat gitu loh. Kayak kalau yang nanya kenapa kok yang lain gak pada sholat, mereka tuh udah sholat duluan karena sholat waktu zuhurnya tuh udah lewat gitu, karena tadi Abah tuh di acara sebelumnya gitu. Jadi acara sebelum itu agak mepet zuhur gitu ada. Terus mereka nungguin, terus ya udah luar biasa ini, gue kayak mereka bener-bener nunggu Anies Baswedan sholat, luar biasa. Terus kayak yaudah selesai sholat, masa udah sempat mau minta foto langsung gitu, tapi sama pengurus masjidnya suruh Anies Baswedan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dulu gitu. Terus nah setelah itu nah ini juga di sini juga Anies Baswedan juga mengatur masyarakat untuk duduk karena sebelumnya mereka pada berdiri semua kan, kasihan yang belakang nih gitu. Terus akhirnya mereka pelan-pelan duduk gitu. Oke. Habis menyampaikan sepatah dua patah kata, Anies Baswedan keluar dan ya udah masa tumpah ruah sampai halaman masjid. Pokoknya udah aduh, ini gue kayak perjuangan ini harus tahan biar gak pegel nih. Oke, terus sampai keluar gitu, dan sebenarnya sampai di luar masjid masih ini luar biasa. Dan ada momen dimana Anies Baswedan memberikan kopiahnya kepada masyarakat, tapi kopiahnya cuma satu buat yaudah, kayak awalnya kayak ada orang yang minta nih kalau lihat, terus mau dikasihin ketika Abah mau giniin, terus kayak jadi rebutan. Tapi ada satu orang yang beruntung mendapat kopiah Abah Anies Baswedan. Itu dicek nggak nih ada duit yang nyelip nggak nih, mudah-mudahan ada ya. Biasanya kan abah-abah kan naruh duit di peci. Oke, terus pokoknya ini wah ini kayak bikin gue nih wah luar biasa loh. Terus habis itu ke acara berikutnya ketemu relawan dan simpatisan. Wah ini juga
rame banget gitu kan. Dan ini gue juga malah salah posisi, dimana gue deket pintu abah keluar gitu. Terus abah keluar langsung masa pada merangsek, gue kedorong banner yang ada abahnya di samping gue yang dipasang tali itu, gue sampai lepas gitu. Aduh, ini luar biasa pak, sampai ketemu relawan ini luar biasa banget, ramai banget, meriah banget. Masa yang hadir juga luar biasa di Islamic Center, di hall gitu kan ya, karena menyewa gedung di situ. Ini luar biasa gitu, maksud kayak ini Anies kayak tanpa artis, laris manis di Ambon manis ya, ini luar biasa gitu kan. Karena sebelumnya ada yang bawa artis ke Ambon siapa itu minggu sebelumnya gitu. Jadi ini bener-bener Anies Baswedan nggak bawa artis sama sekali, dia bintangnya, dia artisnya. Masyarakat ingin melihat langsung Anies Baswedan. Karena gini ya, pas waktu di masjid itu, waktu keluar, gue tuh dengar langsung di sebelah gue ada yang ngomong, wah ini Pak Anies aslinya ganteng banget. Dia mau ngomong ganteng banget karena dia cowok gitu dia agak berat, tapi gue tahu dia pengen ngomong, wah ini aslinya tuh ganteng banget gitu, dibandingkan di foto. Maksud dari abang-abangnya itu, terus udah pokoknya masa sebatasnya wah membludak, luar biasa, meriah, sukses. Jadi aduh, Abah Anies mudah-mudahan sukses di Ambon. Nah ini juga gue sempat bertemu juga dengan penonton Aksa Nation juga di Ambon gitu, kayak gue juga speechless, ternyata ada yang suka nonton Aksa Nation, kayak yang ada yang menghampiri, terus wah kayak ada yang minta foto wah luar biasa. Terima kasih yang udah dukung Aksa Nation, dan pasti dukung Abah Anies Baswedan di Ambon. Pokoknya keren banget, kece banget gitu, luar biasa. Wah itu jadi Positive People cerita di balik layar kampanye Abah Anies Baswedan di kota Ambon, Maluku, ini luar biasa gitu. Pokoknya ini juga gue pikir Indonesia Timur itu tuh kayak kemakan isu-isu bayaran gitu kan, yang dihembus-hembuskan. Ternyata mereka cerdas-cerdas, mereka tahu fakta, tahu data gitu. Mereka luar biasa dalam menyambut Anies Baswedan dan perubahan pastinya. Dan Anies Baswedan di sana menjanjikan, karena Ambon ini kota musik, Anies Baswedan berjanji akan membangun concert hall di kelas dunia di kota Ambon nantinya. Wah, pokoknya ada cerita apa aja di balik layar Anies Baswedan dalam kampanye. Ikuti terus Aksa Nation YouTube channel. Buat teman-teman, terima kasih yang udah selalu dukung kami, udah selalu support kami, udah selalu nonton live kami, udah selalu like Aksa Nation ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo terus tinggikan gelombang perubahan untuk Indonesia lebih baik di tahun 2024, untuk pemimpin yang lebih adil untuk rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.